Nah, makanya nanti yang di generasi-generasi yang baru perlu mengajarkan itu ya dok. Jadi kalau kita ingin sesuatu, belajar menabung. Jadi tidak semuanya instan, mau harus ada. Nah kalau seperti itu kan juga repot. Iya ya. sih. Sehingga pada akhirnya juga konsumerisme itu nanti dok. Mulai nih Mbak? Mulai. Oh udah ya? Halo sahabat konten, kita ketemu lagi nih. Yuk ngobrol santai bareng Dr. Un. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan Bu Selvi. Beliau adalah Kepala Bidang Akuntansi dan Keuangan di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Yuk kita konten, biar tetap konten. Bu Selvi, selamat siang Bu. Selamat siang Dr. Tara. Gimana kabarnya Bu? Baik, puji Tuhan. Iya. Bu, jadi mungkin sebelum kita mulai nih di topik kita, bisa perkenalan dulu Bu. Mungkin udah berapa lama ya Bu Selvi itu kerja di bidang keuangan secara keseluruhan gitu? Ya, saya bergabung sebagai praktisi di bagian keuangan. Itu sudah kurang lebih 10 tahun ya dok. Tetapi untuk di Yayasan Kesehatan Panti Kosala sendiri selama 8 tahun. Mulai tahun 2016 awal, kemudian tahun 2019 akhir saya dimutasi di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo ini. Jadi sekitar 4 tahun ya dok di sini. Seperti itu. 4 tahun, tapi keseluruhan sudah sekitar 10 tahun ya Bu. Jadi Bu Selvi ini pasti tahu dengan jelas apa sih permasalahan-permasalahan terkait keuangan yang mungkin kita gitu hadapi di kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Nah jadi gini Bu, beberapa episode yang lalu kita itu sempat bahas terkait gimana caranya kita bisa mengelola keuangan dengan baik gitu. Kali ini menyambung episode-episode sebelumnya, kita akan membahas tentang bagaimana sih kaum-kaum muda atau masyarakat zaman sekarang, terutamanya kayak generasi milenial, generasi Z, atau bahkan generasi sandwich ini agar tidak terjebak dalam konsumerisme gitu. Karena kan itu isu-isu yang kayaknya baru hits ya zaman sekarang ya, tentang konsumerisme gitu ya. Tapi mungkin teman-teman perlu diberitahu dulu kali ya Bu ya, apa sih sebenarnya konsumerisme itu gitu. Jadi konsumerisme itu ada 2 pengertian ternyata Bu Selvi. Jadi pengertian yang pertama itu adalah dari KBBI ya, suatu gerakan atau kebijakan untuk melindungi konsumen, jadi berupa pembuatan standar kerja yang diberlakukan kepada produsen, penjualan atau pengiklanan gitu. Tapi yang kedua yang mau kita bahas ini lebih ke paham atau gaya hidup seseorang yang dia memang mengedepankan tolak ukur kebahagiaan itu dari lifestyle yang mewah atau barang-barang mewah gitu. Ya istilahnya mungkin kita bisa bilang nggak hemat gitu ya Bu Selvi ya. Mungkin Bu Selvi bisa sharing dulu ya Bu. Jadi sebenarnya apa sih tantangan finansial di masa sekarang jika dibandingkan dengan zaman dulu gitu? Ya, untuk konsumerisme bagi kaum milenial, Gen Z, serta untuk generasi sandwich ya. Nah, mungkin bedanya itu ya dok, biaya hidup ya dok ya. Terus terang kan untuk beberapa dekade terakhir ini kita semua juga tahu kan harga-harga semuanya cenderung naik. Nah, di satu sisi dengan kenaikan harga tersebut tentunya kos yang harus dikeluarkan generasi saat ini juga pastinya tinggi. Di satu sisi juga mengenai pendidikan. Untuk biaya pendidikan yang semakin tinggi, di situ tidak menutup kemungkinan untuk generasi yang sekarang juga memiliki hutang untuk menyelesaikan pendidikannya. Iya sih. Ya kan dok? Jadi untuk misalnya itu ngekos, kemudian untuk biaya-biaya hidup. Nah seperti itu kan sejauh ini juga ada beberapa yang hutang untuk bisa menyelesaikan studi tersebut, sehingga pada saat nanti setelah lulus tentunya dia harus menyiapkan kos yang lebih untuk mengembalikan yang sudah ia hutang terlebih dahulu. Nah itu juga jadi tantangan tersendiri dok. Di satu sisi juga ada dari sisi tantangan pekerjaan. Di dunia kerja juga sekarang tentunya tidak mudah ya dok, banyak persaingan, di mana yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada yang
membuka lowongan. Nah iya sih. Ya kan dok. Nah di situ juga tantangan tersendiri bagi generasi saat ini. Kemudian di satu sisi juga adanya perubahan dalam pengeluaran konsumen. Gaya hidup sekarang yang berbasis teknologi. Ya, zaman kita dulu enggak ada ya dok kebutuhan untuk membeli kuota. Zaman masih kecil lah. Anak-anak sekarang sudah sedikit-sedikit tentunya membutuhkan kuota kan dok. Nah itu cost tersendiri lagi ya seperti itu. Kemudian untuk generasi sandwich sendiri, kenapa disebut sandwich ya dok? Itu kan karena merupakan sebuah generasi yang terhimpit. Di satu sisi ia berada di tengah-tengah, tapi menanggung biaya untuk orang tua ataupun juga menanggung biaya istri dan anaknya, sehingga dia kan terhimpit di antara kebutuhan yang besar tersebut. Nah itu juga tantangan yang luar biasa ya dok untuk generasi yang kita bahas ini seperti itu. Tapi menarik ya Bu Selvi, maksudnya gini, bahkan untuk sekedar melanjutkan studi atau sekolah tuh saat ini banyak yang mungkin bahkan butuh untuk mempersiapkan keuangan tersendiri atau bahkan mungkin jadi berhutang gitu ya. Padahal di zaman dulu nggak ada gitu. Padahal Bu Selvi, kita kan tahu ya tantangannya beda-beda, tapi pada kenyataannya masih ada nih kayak isu-isu di zaman dulu yang masih diberlakukan di zaman sekarang. Jadi kayak misalkan dulu tuh ada patokan-patokan yang kalau usia 25 tahun harus sudah menikah lah, 30 tahun itu kita harus sudah punya anak, sudah beli rumah, 35 tahun harus sudah naik jabatan dan sebagainya. Nah kalau kita berlakukan di saat ini, sebenarnya patokan-patokan seperti itu tuh perlu nggak sih kita tuh? Ya, untuk milestone patokan-patokan yang disebutkan Dr. Tara tadi ya memang seseorang memiliki target itu bagus ya dok. Ya, Dr. Tara pasti juga punya target hidup. Saya usia sekian mau apa, saya usia sekian mau apa. Nah, cuman kalau yang target yang patokan seperti 25 tahun harus menikah, 30 tahun harus punya rumah, 35 lah itu siap orang tentunya beda-beda ya dok. Contohnya saya sendiri, saya memiliki target sebelum usia 30 ya menikah. Jadi bukan 25 seperti yang disebutkan tadi. Nah, kemudian setelah itu juga ada target-target berikutnya, tapi itu didasarkan sebagai acuan kita untuk berkembang. Jangan didasarkan karena orang lain seperti itu, saya juga mau seperti itu. Karena setiap orang tentunya memiliki kapasitas masing-masing. Nah, kalau kita menjadikan acuan dari milestone-nya orang lain, nanti justru bisa berbalik seperti diri kita sendiri ya dok. Jadi stres nanti, wah dia kok bisa, saya nih dah sekian kok belum bisa-bisa ya, gimana, kenapa, apa. Ya kalau seperti itu bisa berbalik dok nanti malah. Jadinya ini ya malah jadi kena mental health-nya ya. Betul. Soalnya kan ya intinya adalah boleh nih kita tuh punya kayak patokan-patokan, tapi itu nilainya bukan harga mati gitu ya Bu ya, disesuaikan sama kondisi kita ya. Betul. Cuma gimana ya Bu, kadang tuh kita udah tahu tantangan finansialnya kita tuh apa gitu ya di masa ini. Cuma kadang ya namanya manusia ya, apalagi masih muda gitu. Kadang kepengennya ya hidup kan cuma sekali ya, masa suruh nabung terus gitu, kapan aku tuh mau bisa kasih self reward lah atau bisa kasih ya senang-senang dikit gitu loh. Tadi kan maksudnya Dokter Tara kan kita bisa memberikan self reward untuk diri kita ya. Ya boleh sih dok, kita memberikan self reward. Di salah satu sisi self reward itu juga bisa memacu diri kita ya dok. Nanti kalau misalnya di dalam pekerjaan ini saya target, tentunya kan saya kan dapat insentif nih. Nah dapat insentif kan, wah nanti kalau dapat saya maulah beli buku yang saya ingin. Ya padahal kalau secara umum yang buku kalau yang hanya yang diinginkan kan ya sudah nggak dibeli juga nggak apa-apa kok gitu. Tapi kan karena kita nggak apa-apa lah, kita kan juga dapat penghargaan, kita juga dapat lebih, ya sudah nggak apa-apa lah. Nah gitu ya masih oke ya dok ya. Gitu. Berarti maksudnya kalau pas ada income tambahan, oke lah. Boleh self reward gitu. Lah, tapi kan income tuh gimana ya Bu? Maksudnya tambahan income kan nggak selalu ada ya? Atau memang kita tuh harus selalu nambah income? Atau memang kita harus milih frugal lifestyle gitu yang hidup simple, hidup hemat gitu? Frugal lifestyle tuh pelit nggak sih Bu? Gini,
Kalau namanya manusia tentunya juga mau dua-duanya ya. Di satu sisi menambah income, tapi di satu sisi juga tidak boros supaya uang yang didapat juga tidak begitu dapat langsung habis, gitu ya dok. Tidak ada dana cadangan seperti itu. Jadi kalau frugal lifestyle dibilang pelit juga tidak bisa ya dok ya, karena itu kalau menurut saya pribadi ya frugal lifestyle itu bagaimana kita bisa menghemat apa yang seharusnya yang kita butuhkan. Jadi kalau yang kita inginkan ya kita harus lihat-lihat dulu seperti itu. Jadi intinya kita harus tahu nih, kita tuh sebenarnya butuh apa pengen ya kan. Jadi be wise gitu. Ya itu yang susah ya, karena gini, sekarang isu-isu yang selalu kita gemakan itu dan yang menjadi makanan kita sehari-hari adalah pada kenyataannya kita itu sangat berkecimpung di media sosial, ya kan? Yang media sosial itu zaman sekarang pasti ada banyak iklan di dalamnya, ya kan? Pasti banyak produk macam-macam, A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya. Dan kita biasanya juga selain ada iklan, ada juga kita lihat kan kayak hidupnya orang lain gitu. Otomatis biasanya tanpa sadar tuh kayak kita tuh kayak ya tangannya tergelincir aja jadi check out gitu bu. Karena ini udah kayak auto program ya, klik loh kok udah gimana check out gitu ya bu ya. Itu kan kayak lah gimana ya caranya gitu agar kita tuh nggak selalu punya mindset bahwa kita tuh harus ngikutin gaya hidupnya orang lain gitu, agar kita sendiri itu tidak terjerumus dalam konsumerisme itu sendiri gitu. Ya, untuk menghindari konsumerisme itu ya dok ya, itu kan kita juga perlu refleksi diri ya dok. Kita tuh harus tahu sejauh mana kemampuan kita. Kemudian di satu sisi lain juga dari budaya keluarga yang diberikan. Nah di situ kan kita terlatih dari kecil ya, kalau ada di budaya keluarga yang mengajarkan. Contohnya untuk saya sendiri, dari kecil menabung ya. Nanti kalau pengen beli apa, bisa dari tabungannya itu. Kan kita jadi semangat tuh menabung. Nah itu hal-hal yang dibiasakan seperti itu tuh jadi habit nanti sampai dewasa. Nah makanya nanti yang di generasi-generasi yang baru perlu mengajarkan itu ya dok. Jadi kalau kita ingin sesuatu, belajar menabung. Jadi tidak semuanya instan, mau harus ada. Nah kalau seperti itu kan juga repot. Iya sih. Sehingga pada akhirnya juga konsumerisme itu nanti dok. Ya, nggak sadar ya kita ya, kayak udah sesuatu yang dipupuk dari masih kecil, kemudian kita juga jadi saya tuh baru nyadar ya bu. Jadi gini, kalau kayak saya kan pasti tidak terpapar dengan pendidikan keuangan itu sendiri secara khusus ya bu ya. Padahal kan tadi kan seharusnya itu sesuatu yang dipupuk dari kecil gitu. Mungkin kalau kayak saya atau mungkin bahkan masyarakat yang lain yang memang dia tidak berkecimpung di dunia keuangan gitu, kecuali dia ada masalah mungkin dia baru khusus gitu belajar ya terkait keuangan. Ya ini menarik sih. Jadi memang sebenarnya pendidikan keuangan tuh penting dan sejak dini ya Bu Selvi ya. Yang tanpa kita sadari mungkin sebenarnya kita juga nggak pernah mikir gitu sampai jauh ke sana gitu ya. Nah, Bu Selvi, ada nggak kayak sharing? Jadi kejadian-kejadian tentang financial mistake yang pernah terjadi, entah Bu Selvi atau mungkin orang-orang di sekitarnya Bu Selvi yang pernah mengalami gitu. Jadi bisa buat pelajaran buat kita. Ya, untuk kesalahan dalam finansial di lingkungan saya ada dok. Jadi seseorang yang saya kenal itu menjaminkan rumah yang ditinggali ya dok, itu untuk modal usaha. Rumah utama? Ya, rumah utama dan itu rumah satu-satunya. Jadi tidak ada rumah yang lain atau tanah yang lain, ya rumah utama tersebut dijaminkan ke bank untuk modal usaha, di mana usahanya juga belum pasti. Nah pada suatu ketika setelah beberapa saat usahanya tidak bisa berkembang, pada akhirnya justru rumah tersebut disita oleh bank. Waduh. Nah hal-hal yang seperti ini yang tentunya menjadi financial mistake ya bagi
seseorang apabila tidak memikirkan dengan baik ya dok ya. Jadi kita tuh sebetulnya kan harus mengerti tentang pendidikan untuk keuangan. Gimana kita harus mengerti, mempelajari untuk investasi, untuk usaha itu dengan baik. Jadi tidak bisa gegabah dok. Karena kalau seperti yang kejadian yang saya barusan ceritakan ini, pada akhirnya kan justru menimbulkan masalah baru ya dok. Iya. Harus ada kos untuk kontrak rumah. Iya sih. Terus keluarganya pastinya juga jadi tidak harmonis ya dok ya. Iya, otomatis sih. Karena di satu sisi memang jadi kosnya bertambah. Iya. Tidak ada jaminan menetap rumah. Justru kehilangan investasi jangka panjangnya. Iya. Karena kan rumah itu kan cenderung meningkat ya dok harganya. Iya. Ini justru malah hilang rumahnya. Nah, seperti itu sih dok. Berarti malah maksudnya kejadian-kejadian kayak gini ini akan beresiko menimbulkan ini ya generasi sandwich berikutnya ya, karena dia menjadi nggak punya investasi ya bu ya. Kan anaknya juga pasti harus bekerja keras ya. Dengan segala macam kondisi yang sudah terjadi akibat dari tadi ya. Oke, ini kayak pembicaraannya kayak udah mulai berat ya, tambah berat. Mungkin Bu Selvi bisa diminum dulu Bu. Jadi hari ini kita tuh karena tahu ya topiknya mungkin resiko ngarah ke jadi bikin pusing gitu. Kita sediakan beberapa minuman gitu. Ini Bu Selvi apa ya Bu isinya ya? Minuman favorit saya ini apa dok. itu? Jus Tutti Frutti. Oh, Tutti Frutti. Kalau saya karena nggak begitu suka jus Bu, ini saya hari ini minumnya kopi. Oh, jadi ceritanya di kopi di sini tuh ada kopi, namanya kopi Un. Itu menunya lumayan banyak dan kita bisa kayak adjust gulanya. Kadang saya kan nggak suka manis ya, jadi biasanya kalau pesen kopi itu ya kita bisa request gitu, bahkan ganti susunya juga bisa gitu. Karena kita memang dari awal pakai susunya low fat sih gitu. Ini juga tempatnya juga ini tempatnya kita nih Bu. Iya ya dok ya. Bagus kan kayak kaca gitu. Ya mungkin bisa coba ya. Yang area apa? Macam-macam rasa gitu ya dok ya. Bisa gitu. Nah kembali lagi ke topik nih setelah kita agak istirahat sebentar ya karena mulai berat. Jadi intinya sebenarnya kita tuh benar-benar butuh jadi orang yang wise untuk mencegah konsumerisme ini ya Bu ya. Dan harus tahu sebenarnya kapan sih kita itu benar-benar pengen atau itu sebenarnya memang murni kebutuhan gitu. Karena kan kalau memang kebutuhan itu ya mau nggak mau harus kita cukupi. Karena kalau nggak kita cukupi ya kacau hidupnya ya kan. Tapi kalau pengen kita nggak memenuhi kepinginan kita ya fine-fine aja gitu hidupnya ya kan. Masih bisa hidup ya dok. Iya masih ya lancar-lancar aja gitu ya. Bu, ini satu pertanyaan terakhir tapi mungkin penting ya. Benar nggak sih uang itu sifatnya psychological? Benar nggak uang itu bikin kita bahagia, bikin kita puas, atau malah enggak juga gitu? Uang itu membuat bahagia, itu pasti ya dok. Kalau tidak ada uang, pasti problem di mana-mana dok. Ya tepat. Jadi masalah itu sih. Tapi di satu sisi uang itu juga memberikan kepuasan, tentu. Karena kalau kita menggunakan uang kita, misalkan kita berekreasi dan sebagainya, tentu kan juga bisa meningkatkan nilai hidup kita sendiri kan dok, menambah pengalaman dan sebagainya. Tapi di suatu tahap tertentu kan juga ada penelitian ya dok ya yang mengatakan uang itu kan memang bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tapi pada suatu level tertentu itu sudah tidak bisa lagi memberikan kepuasan itu dok. Karena memang gimana ya dok ya, uang kan memang tidak bisa membeli segalanya ya dok ya. Jadi memang harus seimbang sih ya semuanya seperti itu. Ya jadi intinya balik lagi guys, butuh apa pingin. Kembali ya dok. Kembali ke titik utamanya adalah be wise gitu ya. Ya mungkin pembicaraan kita segitu saja ya Bu Selvi ya. Udah mulai bicara kita mana-mana dari mulai awal sampai akhir tentang konsumerisme gitu. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu lagi tentang cara gimana bisa mengelola keuangan, bisa nonton episode kita yang sebelumnya. Di situ sudah dibahas lengkap gitu ya, biar kita tidak terjerumus dalam konsumerisme. Kasih ya Bu Selvi ya, semoga ilmu kita siang hari ini bisa berguna buat teman-teman semuanya, biar
ya nggak kayak saya tadi tergelincir tangannya check out gitu ya. Ya oke. Ya self rewardnya jangan sering-sering gitu ya. Bisa tolong gini aja Dok, dibagikan ada quotes nggak nih buat teman-teman ini? Bisa. Jadi untuk menutup pertemuan kita hari ini, nggak epic, nggak indah, nggak ciamik kalau nggak dikasih quotes. Ini ada quotes bagus banget dari, tapi saya baca ya, dari namanya Richard Friedman. Jadi dia ini menyatakan tentang apa sebenarnya uang gitu. Jadi dia bilang bahwa money can buy you a fine job, but only love can make him wag his tail. Jadi ya bener sih, emang uang itu bakal bikin kita bahagia gitu. Bikin kita memberikan hal-hal yang kita inginkan sampai pada taraf tertentu. Barang-barang mewah dan sebagainya. Tapi at the end of the day, kebahagiaan yang sejati atau hubungan yang sejati itu sebenarnya tidak bisa dibeli dengan uang. Mantap Dok. Mantap. Oke. Satu lagi terakhir, sekali lagi saya ulangi terakhir lagi. Be wise. Pengen apa butuh? Butuh apa pengen? Oke, sampai ketemu lagi guys. Bye. Bye.